Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sistem Informasi 2, kelompok 13, ingin menjelaskan tentang Gojek dan ekosistem API data layanan. Nah, bagi kalian yang belum tahu API itu apa, API itu kepanjangannya adalah Application Programming Interface. Nanti kita akan jelaskan ya. Sebelum itu, nama saya Rasyad dan rekan saya Praya akan menjelaskan materi ini. Baik. Oke, yang pertama latar belakangnya. Kita kan tahu kan Gojek itu adalah super app asal Indonesia yang awalnya menyediakan jasa layanan transportasi online seperti seperti Gorek ataupun Gokar. Nah, dia kan juga ada ekosistemnya sendiri kan, kayak layanan pembayaran yaitu GoPay dan juga ada pengantar makanan GoFood ataupun GoSend sebagai pengantar logistik yang biasa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, untuk memperkuat posisinya di pasar Asia Tenggara, Gojek ini sekarang membuka API, Application Programming Interface. API itu sendiri memberikan akses terbatas ke data tertentu, misalnya kayak data lokasi driver, data katalog merchant, data transaksi GoPay, dan juga data rating dan feedback pelanggan. Nah, di sini kita ada dampak positifnya. Jadi, yang pertama adalah inovasi layanan. Nah, inovasi layanan itu kayak GoSend, di sini GoFood dan GoPay ya. Jadi, startup logistik yang bisa menghubungkan aplikasinya dengan GoSend untuk pengiriman barang. Jadi, nggak perlu nunggu lama, udah terhubung dengan aplikasi, udah bisa terkomunikasikan. Jadi bisa langsung, nggak perlu nunggu. Selanjutnya, aplikasi restoran bisa langsung menampilkan menu GoFood tanpa keluar dari aplikasinya. Jadi lebih mempermudah. Nah, ini semuanya juga bisa dibilang dari ekspansi ekosistem. Nah, dengan API terbuka, semakin banyak aplikasi eksternal yang bergantung pada infrastruktur Gojek karena mempermudah kita di negara yang cukup modern sekarang. Nah, selanjutnya menambah basis penggunaan GoPay karena merchant non Gojek bisa menerima pembayaran digital lewat integrasi. Jadi ini kalian nggak perlu buka rekening, kalian cukup bisa pakai GoPay aja, nggak perlu ada biaya admin. Nah, ini bisa jadi keuntungan finansial juga bagi kita. Nah, selanjutnya Gojek bisa menarik biaya penggunaan API untuk skala besar. Nah, peningkatan transaksi dari integrasi layanan. Oke, selanjutnya. Nah, tentu aja hal ini bisa menimbulkan resiko dan juga tantangan bagi Gojek itu sendiri. Strategi API terbuka berisiko ini memunculkan kebocoran data, penurunan kualitas layanan, dan juga munculnya pesaing-pesaing baru. Dan di sisi lain, Gojek juga harus memastikan kepatuhan regulasi agar pengguna tetap terjaga amanah data-datanya juga, seperti harus patuh pada RUU perlindungan data pribadi di Indonesia itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini ada dampak nyata bagi sosial kita. Nah, yang pertama peluang kerja baru untuk ribuan driver, kurir dan merchant-merchant kecil bisa bergabung dengan mudah lewat sistem digital terbuka. Jadi bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi Indonesia. Selanjutnya pemberdayaan UMKM, warung makan, dan toko kecil bisa masuk GoFood atau GoMart, memperluas pasar tanpa biaya yang tinggi. Cukup kalian daftar aja tanpa biaya yang tinggi. Selanjutnya kemudian akses layanan masyarakat terbantu dengan transportasi pembayaran digital hingga belanja online yang lebih cepat dan praktis. Selanjutnya perubahan pola konsumsi masyarakat, makin terbiasa memakai aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari dari makanan sampai pembayaran. Jadi ini bisa mempermudah ya, kayak kita menampilkan habit baru, kebiasaan baru. Selanjutnya inklusi keuangan lewat GoPay, banyak orang tanpa rekening bank bisa ikut dalam transaksi digital. Ini yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kalian nggak perlu buka rekening bank, cukup mungkin karena GoPay ada fitur butuh KTP ya, bisa pakai KTP. Selanjutnya ketergantungan teknologi, sebagian masyarakat jadi sangat bergantung pada aplikasi yang bisa jadi sisi negatif bila layanan terganggu. Nah, kesimpulannya, strategi API terbuka ini membuat data jadi aset strategis bagi Gojek itu sendiri untuk memperluas ekosistem dan juga inovasi, dan menambahkan pendapatan meski menghadapi
tantangan keamanan kualitas dan regulasi seperti yang saya bilang tadi. Intinya Gojek ini juga bisa di sisi lain boleh berinovasi, tapi juga harus bisa menjaga data tersebut. Gitu. Itu saja, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.